Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum dulur. Dulur, berjumpa lagi dulur. Saya di sini akan membahas mengenai hukum pewarisan apabila pewarisnya ini berpoligami. Ya, berpoligami otomatis lebih dari satu istri. Ya, kan seperti itu. Marilah kita membahas episode ini. Oke, sebelumnya tetap ya dulur ya, stay tune, like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa kalau dulur kepingin berlangganan, silakan pencet tombol loncengnya agar dulur tidak ketinggalan. Oke dulur, berjumpa lagi dulur ya. Saya lanjutkan lagi. Sebelum saya bahas, saya garis bawahi dulu, saya tegaskan dulu, kita harus tahu dulu yang namanya poligami dulu. Kalau poligami itu kan paling tidak kan lebih dari satu istri. Nah, ini kita harus tahu dulu. Karena apa? Poligami ini harus dicek dulu apakah poligaminya itu resmi, sah, ya, sah, disahkan oleh pengadilan dan disahkan oleh kantor urusan perkawinan, ataukah berpoligami dalam artian kawin-kawin siri atau sembunyi, seperti itu. Karena apa? Karena untuk orang mengajukan poligami itu ada beberapa syarat dalam kompilasi hukum Islam maupun hukum perkawinan. Yang pertama, saya bacakan dulu. Jadi menurut pasal 2 Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, ya, itu syarat suami yang akan beristri lebih dari seorang, itu yang pertama harus tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai lainnya seorang istri. Kalau dulur kurang yakin, kurang paham, coba dulur cek di channel YouTube saya yang ya lalu-lalu, itu adalah bagaimana cara disetujuinya suatu poligami dan lain sebagainya. Terus yang kedua dulur, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Otomatis dengan rekam medis, dengan keterangan medis dari rumah sakit atau dokter. Terus yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, tidak mempunyai keturunan. Jadi 3 itu adalah syarat untuk berpoligami. Terus untuk syarat-syarat lain biasanya paling tidak memang harus ada persetujuan. Kalau syarat yang ketiga tadi sudah terpenuhi, syarat yang lain itu juga harus terpenuhi. Apa syarat yang lain harus terpenuhi? Harus punya izin dari istri yang pertamanya. Terus juga ada kepastian bahwa mampu menjamin, itu persyaratan dan pernyataan keperluan hidup anak-anak atau istri-istrinya nantinya. Terus juga jaminan bahwa suami itu berlaku adil. Saya pernah ya mengajukan permohonan izin poligami atau gugatan poligami, kalau bahasa di pengadilan namanya gugatan poligami. Jadi seorang istri karena tidak mampu memberikan keturunan, akhirnya si suami ini mengajukan gugatan poligami. Bukan permohonan tapi gugatan poligami. Nah, itu akhirnya beliaunya datang, terus persyaratan itu banyak sekali dulu. Tapi sudah lebih enaknya, lebih lengkapnya lagi kita bahas. Sekarang ini kan agak melenceng tadi. Sekarang kan kita bahas sebetulnya kan bagaimana seandainya waris mempunyai istri lebih dari satu orang. Ya, yang pertama harus kita pilah-pilah dulu. Yang pertama, maksudnya kita pilah-pilah itu seorang pewaris ini memiliki istri katakanlah 12 orang, 10 orang atau 15 orang, terserah. Itu harus benar-benar tercatat, harus mempunyai buku nikah dan sah secara agama maupun secara hukum positif. Undang-Undang 1 tahun 74 kalau non muslim atau BW atau juga
kompilasi hukum Islam. Itu yang penting, tercatat dulu. Syarat sahnya perkawinan itu terpenuhi dan syarat diakui oleh negara itu ada, terpenuhi, itu dulu. Walaupun dia mau banyak istrinya, tapi kalau ternyata poligaminya tidak secara agama, ya nggak sah. Nah, sedangkan untuk pembagian waris, kalau memang benar-benar si A ini pewaris tadi ternyata mempunyai istri lebih dari satu orang, katakanlah 2 orang, anggap saja ini 2 orang, ya ternyata sah semua, baik itu dulu waktu pengajuannya memang benar-benar tercatat ke pengadilan dan dicatat oleh catatan sipil maupun KUA dan lain sebagainya, ya pembagiannya harus secara adil, pembagian warisnya. Jadi biasanya itu mengacu kalau anggap saja tentang muslim, anggap saja pewarisnya ini seorang muslim. Nah, kalau seorang muslim biasanya akan mendapatkan harta yang diperoleh selama dia menikah dengan si pewaris tadi. Katakanlah menikah tahun 45, 1945, tahun 45 sampai tahun 1950 dia menikah. Dia mempunyai rumah, tambak, sawah dan lain sebagainya. Terus dia menikah lagi tahun 51 dengan istri yang kedua juga sah sampai tahun 60, katakanlah 1960, 5 tahun katakanlah dia menikah sah juga. Terus dia juga memiliki mobil, rumah, sawah. Nah itu juga harus dibeda-bedakan, mana itu harta bersama dengan istri yang pertama, mana itu harta bersama dengan istri yang kedua. Jadi ada semacam penggolongannya, mana ini harta bersama dengan istri pertama, mana harta bersama dengan istri kedua. Jadi bisa dikelompokkan, digolongkan seperti itu. Atau juga mengacu kepada apa? Mengacu kepada aturan kalau terjadi kematian daripada pewaris dan memiliki istri lebih dari 1 atau 2 orang tadi, contohnya tadi, ya itu biasanya, ini saya bacakan dulu ya. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari 1 orang karena kematian, maka perhitungannya adalah untuk istri pertama setengah dari harta bersama. Setengah dulu, dibagi dulu 5 tahun 50 dengan sampai dengan tahun 60, dibagi setengah dulu, separuh dulu, dibagi harta total, nilai harga rumah, mobil, sawah dan lain sebagainya tadi kita bagi setengah dulu, 50 untuk istri pertama, 50 untuk pewaris dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti setelah itu dari harta bersama tadi suami diperoleh selama perkawinan ditambah sepertiga dari harta bersama diperoleh suami bersama istri yang pertama dan istri kedua. Jadi begini, setelah dibagi istri pertama tadi 50, ya toh, nanti ditambah sepertiga dari harta keseluruhan. Harta keseluruhan itu apa? Harta dari istri pertama dengan istri kedua. Istri kedua juga seperti itu. Nanti didapatkan harta separuh dulu, terus ditambah dari harta keseluruhan istri pertama dengan istri kedua, sepertiganya. Jadi setengah ditambah sepertiganya. Seperti itu. Atau mungkin pengadilan akan memutus kalau mengajukan yang namanya pewarisan seandainya poligami, nanti pengadilan agama atau pihak non muslim biasanya ke akte notarial nanti akan diperhitungkan untuk pembagiannya, mau setengah dulu, sepertiga dulu, atau dihitung setengah ditambah sepertiga. Saya kira seperti itu. Cukup sekian, cukup padat. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang pas. Silakan dulur tulis di kolom komentar. Ini hanya sekedar pengalaman saya beracara di pengadilan. Oke, dulur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam pojok hukum.